Hikmah yang ke-8 di dalam kitab Misbahuz Zulam bab zuhud itu berbunyi, at-tayyul hakiki antut wa masafatud dunya anka hatta tarol akhirah aqraba ilaika minka. At-tayyul hakiki, pelipatan yang sejati. Apa maksudnya pelipatan yang sejati? Kayaknya saya pernah dengar waktu kecil itu orang sakti itu punya ilmu lipat bumi. 1 langkah, 2 langkah bisa sampai ke Mekah. Nah, apakah itu merupakan buah dari ibadah, buah dari ketakwaan dan bertarekat? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, at-tayyul hakiki, pelipatan yang sejati, antutwa itu dilipat, masafatud dunya anka, jarak bumi dari dirimu, hatta tarol akhirata, sehingga engkau melihat akhirat, aqraba ilaika minka, lebih dekat kepada dirimu daripada dirimu sendiri. Jadi nyampenya bukan ke Mekah, nyampenya bukan ke Cirebon. Apa sih nama hajinya itu, benar haji lipat bumi atau bukan? Yang seperti itu gitu. Nyampenya bukan kemana saja, yang itu masih di dunia. Tapi lipat buah dari ketakwaan ini adalah kita langsung bisa melihat akhirat lebih jauh lagi. Kata Syekh Nawawi, maksudnya at-tayyul hakiki antut wa masafatud dunya minka bizuhdi fiha. Pelipatan yang sejati adalah dilipatnya, diperpendeknya jarak dunia dari dirimu dengan cara engkau zuhud atasnya. Bi alla tashtagila bilazzatiha wa syahawatiha wa la tarkana ilaiha, dengan cara engkau tidak disibukkan dengan kelezatan-kelezatan syahwat-syahwat duniawi dan tidak tunduk kepadanya. Fahina izin tan adimud dunya fi nazorika. Pada saat itulah dunia akan menghilang dari pandanganmu. Fatarol akhirata aqraba ilaika minka, sehingga engkau melihat akhirat itu lebih dekat kepada dirimu daripada dirimu sendiri. Bi antakunal akhiratu nasba ainaika, akhirat menjadi ada di hadapan kedua matamu. Laisat ghaibatan an qalbika, tidak tersembunyi dari hatimu. Fahaza huwa tayyul hakiki lima safatid dunya. Inilah pelipatan yang sejati terhadap jarak di bumi. Allazi yukarrimu Allahu ta'ala bihi awliya'ah, yang dengannya Allah jadikan karomah bagi para walinya, keramat atau saktinya para wali Allah. Wa bihi tatahaqqaqu ubudiyatuhum li rabbihim, dengan hal itulah kehambaan mereka para wali itu yang kita teladani, yang kita hormati, yang kita rela ngesok di depan mereka. Bukan cuma nunduk gitu ya. Adalah orang yang bisa melihat akhirat sudah ada di depan mata mereka. La tayyu masafatil ardi, bukan wali yang mengaku bisa
melipat bumi tadi. Di mana sholat Jumatnya tadi Pak Marjali? Kok nggak kelihatan di masjid di Mekah saya Pak sholatnya gitu kan? Bisa iya. Wa huwa qat'uha fi khutwatin aw khutwataini. Lipat bumi itu mampu melangkah ke ujung dunia dengan satu atau dua langkah. Karena kalau kesaktian yang seperti itu, kata Syekh Nawawi sendiri nih yang hidupnya pada zaman itu, zaman dulu, li'annahu rubbama yakunu istidrajan wa makron. Boleh jadi kemampuan seperti itu, karomah seperti itu mah istidraj dan makar dan tipu daya Allah yang diberikan oleh orang yang kita sebut sebagai wali atau kiai atau apa saja. Wala tayyul layali wal ayyami bis sholati wasyam. Lipat bumi juga bukan berarti lipat waktu malam dihabiskan dengan zikir, sholat sunnah, tilawah Quran, wasyam, melipat siang hari dengan puasa-puasa sunnah, wa tarkit ta'ami wasyarab, dan meninggalkan makanan serta minuman. Fala yakunu dzalika tayyan hakikiyan. Meskipun itu semua harus dilakukan oleh semua muslim, apalagi yang bertarekat ya. Tapi jika kita melakukan hal itu semua, itu bukannya pelipatan yang sejati. Izalam yatamarhad lit-ta'ah. Jika semua itu tidak melahirkan ketaatan, karena semua itu masih bisa melahirkan lawannya ketaatan di hadapan Tuhan, yaitu kesombongan. Merasa lebih suci, lebih berhak dingesoti tadi gitu kan, merasa pantas aja untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain. Biang koronahulia, yaitu semua itu kita mengaku bisa lipat bumi, punya kemampuan. Oh saya sudah bisa. Saya mah belum ya. Ini maksudnya saya sedang mengutip omongan orang wali gitu ya. Seandainya ada, bisa sudah disiplin bangun malam untuk zikir. Saya bangun malam untuk nonton bola kemarin, Irak lawan Saudi gitu kan. Pas periksa ke dokter, tensi saya tinggi. Pak, memang biasa tensinya tinggi. Biasanya emang enggak, 120 juga nggak nyampe. Ini 150 Pak, 149 katanya. Oh saya begadang semalam gitu kan. Ya, nonton bola gitu kan. Tapi saya pikir tensi saya tinggi itu bukan gara begadangnya, itu kan gara-gara kalahnya Pak. Gara-gara kalahnya jadi emosi gitu. Iya. Ngantuk-ngantuk mesti kalah. Jadi bisa diiringi tuh orang yang sudah seperti itu juga oleh riya dan ujub. Fatakunu akibatuhul khusron, sehingga nasib akhirnya bagi orang itu juga adalah kerugian.